Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sahabat DKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan seputar hikmah ibadah. Berbicara masalah hikmah ibadah sesungguhnya sangat luas sekali. Dan tidak harus kita tahu semua hikmah ibadah itu. Karena cukup dengan keimanan yang ada pada kita itu bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Begitu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti membawa mudarat, kerugian di dunia apalagi di akhirat. Sahabat DKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita beribadah dalam rangka merealisasikan tujuan penciptaan kita. Kalau kita perhatikan dalam ayat surah Ad-Dariyat ayat 56, a'udzu minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi, tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah. Ya. Nah, sekarang apa konsekuensinya kalau kita tidak bisa merealisasikan ibadah itu? Tentu punya konsekuensi yang berat, sangat besar, bahaya, kerugian yang akan diderita bagi mereka-mereka yang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Allah menciptakan jin dan manusia ya untuk beribadah. Saya buat ilustrasi ya. Kalau ada suatu benda yang dibuat khusus untuk kegunaan tertentu, tiba-tiba digunakan pada hal yang lain, tentu akan menjadi musibah, akan menimbulkan kerugian-kerugian. Katakanlah mobil ya, yang paling gampang itu mobil, diciptakan itu untuk jalan-jalan di daratan, ya, berjalan-jalan ke sana kemari dengan menggunakan mobil. Nah, mungkin karena pemilik mobilnya merasa mobilnya mahal begitu kan, dia mau coba jalan di air. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu akan tenggelam di air, karena di luar tujuan pembuatan mobil tersebut. Jadi, berbahagialah mereka yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat, Anda selamat daripada malapetaka yang dahsyat, yang lebih besar dari segala malapetaka apapun. Ya, ketika sudah tergolong hamba-hamba yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, ibadah-ibadah itu kadang-kadang sebagian orang yang tidak paham ya, memandang sesuatu yang mungkin merugikan ya. Mungkin katakanlah misalnya kita beribadah sholat misalnya 5 kali sehari semalam gitu kan. Satu kali umpamanya 5 menit. Nah, katakanlah demikian, berarti ketika 5 kali sudah 25 menit ya. Bagi orang yang tidak mengerti, kiranya mengurangi waktu untuk bekerja. Ada lagi ibadah yang lain, zakat misalnya. Bagi orang yang tidak paham, itu mengurangi harta dia. Begitu juga kewajiban haji dan sebagainya juga. Ya, haji yang biayanya juga cukup mahal. Bagi mereka yang tidak mengerti, dianggapnya itu mengurangi harta dia. Padahal ya, itu semua itu menyelamatkan mereka. Ya, di dunia maupun di akhirat kelak. Harta yang dizakatkan itu, itulah nanti yang akan diambil nanti pahalanya di akhirat nanti. Begitu juga ya, haji dan sebagainya itu akan diambil pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, orang beranggapan ya, keuntungan dunia itu menguntungkan mereka. Sehingga mereka sangat bakhil, flit untuk tidak mau menggunakannya untuk keperluan ibadah dan lain sebagainya. Jadi secara kasat mata mungkin begitu ya, berkurang harta. Tetapi sesungguhnya orang yang tidak sempat beribadah ataupun tidak mau beribadah itu benar-benar dalam kerugian. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Artinya, sungguh benar-benar manusia itu rugi. Kecuali mereka yang amanu, beriman, beramal soleh, ya, saling berpesan, ya, dengan kebenaran, untuk selalu berada pada kebenaran dan kesabaran. Di luar itu, semuanya mengalami kerugian. Sekalipun hartanya banyak dan sebagainya, jelas itu termasuk orang yang rugi. Jadi, orang yang terkaya di dunia itu rugi. Siapapun orangnya. Ya. Elon Musk atau Bill Gates sebagainya, rugi. Walaupun secara zahir mungkin hartanya banyak. Kenapa demikian? Karena tadi, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak akan dapat apa di akhirat nanti. Adapun bab harta tadi itu di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Sehingga Allah bagi ke siapapun. Orang kafir, orang maksiat juga tetap dikasih. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma." Seandainya dunia itu ada nilainya seperti sebelah helai nyamuk saja, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk pun kalau ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat kecil nikmat yang ada di dunia ini, seluruhnya itu kecil sekali. Tidak seberat sehelainya sayap nyamuk. Bahkan ada hadis lain yang menjelaskan tentang tadi, ketika kita ingin mengukur kenikmatan dunia itu, kita celupkan jarum, kemudian kita angkat kembali, maka air yang nempel di ujung jarum itulah nikmat duniawi. Jadi nggak ada apa-apanya. Kalau demikian berarti rugi kalau tidak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian yang kedua adalah bahwa ibadah itu merupakan ta'amun ruhi, konsumsi ruhiyah kita. Jadi fisik kita, badan kita ini, kita manusia ini punya dua unsur, ada unsur jasmani dan unsur rohani. Ya. Jasmani kalau pengen sehat dua-duanya, maka diberilah makanan nutrisi kedua-duanya. Jasmani mau sehat, ya kasih makanan yang sehat. Dan makanan jasmani adalah apa-apa yang berasal dari bumi. Nah, adapun rohani kita juga perlu dikasih konsumsi. Konsumsinya adalah apa-apa yang berasal dari langit, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah itu. Itulah, ya, kenikmatan ruhiyah ketika kita mampu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, atyabu ma fid dunya ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bihi. Yang paling baik di dunia itu adalah mengenal Allah, mencintai dan merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa aladzu ma fil akhirah musyahadatullah wa sam'ihi mubasyaratan. Dan yang paling nikmat di akhirat nanti adalah menyaksikan Allah dan mendengar Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu yang paling nikmat di akhirat nanti. Makanya tidak heran ketika Nabi itu selalu menunggu-nunggu waktu ibadah. Sehingga beliau mengatakan, "Ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah. Bangkitlah wahai Bilal, berikan istirahat kami dengan salat, ya. Dan dalam hadis lain beliau mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini bis shalah." Dijadikan penyejuk mataku dalam ibadah salat. Itu, ya. Kemudian yang terakhir satu lagi adalah ibadah itu adalah untuk menggapai atau untuk mendapatkan pahala dan menghindari dosa. Atau dengan bahasa lain, untuk mendapatkan sorga dan menghindarkan diri daripada api neraka. Kita sangat takut dengan neraka, ya. Maka jalan satu-satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu akan Allah berikan karunia, ya, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, pahala, kemudian terhindar dari dosa dan akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruslah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah hikmah-hikmah yang bisa memberikan motivasi kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan
bermanfaat, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.